Robbal. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sanjungkan ke haribaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, Saudara pada sehat semua? Ibu sehat? Alhamdulillah. Suaminya pada baik, Ibu? Baik. Saya doakan mudah-mudahan bapak-bapak sehat panjang umur. Allah mudahkan semua urusannya. Kalau ibu bapak punya utang, mudah-mudahan utangnya lunas. Ini aminnya rada kencang nih. Kayaknya pengalaman juga. Amin ya Robbal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Shadaqallahul azim. Qul, katakanlah olehmu ya Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan fadlnya Allah dan rahmatnya Allah. Fa bidzalika falyafrahu, maka sedemikian itu berbahagialah. Huwa khairum mimma yajma'un, dan itu adalah lebih baik ketimbang apa yang dihimpunkan. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin ini lahir 1849 Hijriah, meninggal 855 Hijriah. Jadi usianya kurang lebih 56 tahun. Wa fi riwayatin, satu riwayat usianya 60 tahun. Imam Jalaluddin namanya Abdurrahman bin Al-Akmal Abi Bakar bin Muhammad bin Sabikuddin bin Fakhraji Usman bin Nadiruddin Al-Misri Asy-Syafi'i. Beliau adalah orang Mesir. Ulama yang sangat besar, sehingga banyak karyanya. Sejarah mencatat kurang lebih 600 karya tulis dan kitabnya. Dan gurunya kurang lebih 150 guru ulama-ulama besar pada saat itu. Yang sangat masyhur karangan beliau di kalangan pesantren adalah seperti tafsir Jalalain, tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur, itu ada 8 jilid. Kemudian juga kitab An-Nasikh wal Mansukh, Al-Itqan fi Ulumil Quran, dan juga kitab Al-Jami' As-Shaghir, fikihnya yang dikenal Al-Ashbah wan Nadhair. Banyak karangan-karangan beliau. Kata Syekh Jalaluddin ini, beliau mengatakan naklan an Ibnu Abbasin radhiyallahu an, mensinyalir menukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya fadlullahi al-ilmu wa rahmatuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Fadlnya Allah, anugerahnya Allah itu adalah ilmu. Sedangkan warahmatuhu, rahmatnya Allah adalah lahirnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pantas kalau umatnya ini mengekspresikan rasa bahagia atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di pelosok-pelosok kampung itu tergantung adat istiadat, budaya dan kebiasaan. Ada yang ngerasa bahagia, ngumpul sama keluarga, baca sholawat, lalu makan-makan. Ada juga yang tumpengan,
sekedar baca Fatihah, baca sholawat, lalu makan bersama. Ada juga sekedar membaca Quran lalu mau izin, kemudian doa dan makan bersama. Tapi pada malam hari ini sangat komplit dan luar biasa. Zikir ada di majlis ini, sholawat ada di majlis ini, kemudian baca Quran juga dibaca, kisah maulid Nabi juga dibaca. Alhamdulillah. Makanya yang hadir tuh banyak, yang tua ada, yang muda, nenek-nenek, aki-aki, orang kaya, yang miskin, yang hitam, yang putih, yang jangkung, yang pendek, kiai, ustadz, ada semua. Karena kita bahagia memperingati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang miskin ada, yang kaya ada. Makanya kata Bang Haji apa? Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan ada juga orang kaya. Benar begitu? Betul. Coba lanjutin terus hadroh, bisa? Agar satu sama lain bisa saling memerlukan. Terus apa? Agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar. Wah, asik juga nih. Pada bisa nyanyi udah ya. Alhamdulillah. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur. Syukur kita, bangga kita. Ini Imam Jalaluddin yang memerintahkan Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama besar, Pak. Sekarang kita mau percaya tuh di YouTube ada yang bid'ahin, ada yang menerakakan, ada yang menyesatkan. Orang yang Maulid Nabi itu sesat. Orang yang mengadakan Maulid Nabi itu bid'ah. Orang yang mengadakan Maulid Nabi itu adalah neraka. Percaya Ustadz di YouTube apa percaya Imam Jalaluddin Asyuyuti? Kenapa kita harus percaya Imam Jalaluddin Asyuyuti? Sebab Imam Jalaluddin adalah ulama besar. Dia mempunyai kapabilitas, kredibilitas, keilmuan, orisinilitas, nasab, sanad, dan keilmuannya. Integritas moralitasnya pun tidak diasingkan kembali dibandingkan cuma yang di YouTube katanya bid'ah, katanya sesat, katanya neraka. Tidak ada apa-apanya dibandingkan Imam Jalaluddin Asyuyuti. Kenal Imam Jalaluddin? Ketemu di mana? Oh, di situ Galaksi. Itu Jalal tukang ubi, Pak. Bukan Jalaluddin, tukang urut. Alhamdulillah. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata beliau, asyukrulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yahsulu bi anwa'il ibadati. Itu bisa sukses, bisa hasil dengan beraneka ragam macam ibadah. Itu syukur. Apa? Kasujudi, seperti kita sujud kepada Allah, itu pun bersyukur. Kasyami, seperti kita puasa, kalau hari Senin kita puasa, itu pun bersyukur. Ini ibu-ibu puasa Senin lazim enggak? Bu, ibu, assalamualaikum. Masih hidup? Diem aja. Lapar ibu? Lapar? Alhamdulillah. Bersyukur kita puasa. Karena pada hari Senin ada dilahirkan baginda Nabi besar kita Muhammad. Dawang kita puasa hari Senin. Insya Allahnya kagak apa benar?
Senin puasa karena itu dilahirkannya Rasulullah. Itu pun bersyukur kita. Ataupun kita wasodakoti sodakoh. Ini pada malam hari ini alhamdulillah ketika panitia Maulid Nabi keliling dari gang ke gang, assalamualaikum, ada apa dek? Ini bantuan sumbangan Maulid, alhamdulillah. Kira-kira di kantong ada 100.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000 yang dikasih buat Maulid yang berapa ribu? 2.000. 2.000 pengen masuk surga. Toilet aja kurang, 2.000 mah Pak ya. Masih alhamdulillah. Daripada 2.000 ndak ngasih, mulutnya bawel lagi. Ngapain minta-minta buat Maulid Nabi? Maulid Nabi itu adalah bid'ah, Maulid Nabi itu adalah sesat. Hai saudaraku yang dimuliakan Allah, kalian itu tidak percaya dengan Maulid, kalian itu tidak suka dengan Maulid. Oke, nggak apa-apa. Tapi ini adalah jangan menghina kepada saudara kita yang Maulid. Jangan mencaci maki kepada saudara kita yang Maulid. Jangan membid'ahkan dan menyesatkan, menerakakan kepada saudara kita yang Maulid. Kalian tidak percaya tidak jadi masalah. Yuk kita junjung, kita bersatu untuk membela agama Allah di Republik Indonesia ini. Amin. Betul. Terus ini. Baru 10 menit ya. Ini baru pembukaan. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan nafakoti, nafakoh. Makanya ibu-ibu kalau ada yang keliling Maulid tuh, ada suami ngasih 100.000, bilang, Pak masih ada duit lagi tuh, masih ada mah, tambahin Pak 100.000 jadi 200.000. Tuh istri yang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau istri yang nggak tahu cinta sama Nabi, berapa tuh Pak nyumbang? 100.000 mah. Kalau bisa kurangin mah, nolnya 1 lagi. 100.000 kurangin 0 jadi berapa? 10.000. Itu istri yang kagak tahu cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Ini saya alhamdulillah nih datang kemari ya. Tadi disuruh makan karena sudah makan kenyang, dikasih air. Ntar pulang alhamdulillah dapat doa. Dapat doa saya dari sini tuh banyak banget kiai-kiai, ustaz-ustaz tuh alhamdulillah. Nah kan kalau dapat doa ntar saya dapat nenteng barokah. Barokah alhamdulillah. Dengan sebab doa dapat barok. Ibu-ibu masuk ujian aja dah sama aku. Aku kan sama kamu husnuzon terus. Alhamdulillah ya robbal. Itu napakoh. Memang kadang Bapak, kemunduran Islam ini berada di Islam itu sendiri. Salah satu contoh, kita kadang-kadang bangun WC masjid saja tuh bertahun-tahun. Kita mengkeramik dan mencat masjid rumah Allah saja pun kadang-kadang bertahun-tahun. Tapi kalau kita mengecat rumah kita, membenahi rumah kita, terkadang kita segera sekali kalau kita lagi banyak duit. Kecuali kalau emang duit kagak ada, sama juga kayak bangun masjid bertahun-tahun. Kenapa sedemikian? Sebab kita terkadang lalai untuk memakmurkan masjid. Ini bukan di kampung sini, ya. Kalau kampung sini mah insya Allah sama kampung sebelah. Karena kampung Jubening juga sebelah belajarnya dari kampung sini. Jadi kita guru sama murid bersatulah. Kalau kita Jumatan tuh kadang sorban kita bawa, pakaian gamis kita bawa, tasbih kita bawa, yasinan kita bawa, sajadah kita bawa, tapi duit apa itu lupa kagak dibawa. Betul. Betul. Tuh, betul ada yang kenceng di pojok. Yasin di bawah, tasbih di bawah, pakaiannya bersih putih indah.
Motornya habis dicuci, cakep itu menghadap kepada Allah. Tapi kadang-kadang duit lupa, saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Itu kotak amal tuh dari ujung belor sampai ujung kidul udah kayak bis malam, kenceng banget, kagak ngerem-ngerem gitu kotak amal. Sekali rem kenceng bener, pentang, recehan. Mundur lagi dari sono kidul, tengah-tengah jatuh lagi, pentang, recehan. Kan kalau duit 50.000 mah jatuhnya kagak pelentang, blek gitu. Ini mah kencang, pentang aja. Udah begitu pakai kritik lagi sama DKM. DKM, kalau bisa tuh kotak amal dalamnya taruhin busa. Emang kenapa? Supaya bunyinya kagak kenceng. Malu gua. Lah kalau malu mah Bang Haji, naruhnya jangan yang receh. Naruhnya yang lembaran 10.000, 20.000. Itu kenceng betul itu, sampai pelentang. Makanya saya punya usul nih DKM masjid kita, kalau sembahyang tuh masjid kadang-kadang 500 orang ada. Ada 500 kalau kali 20.000 saja per Jumat berapa? Banyak. Kalau hitung amal remaja ada susah dah ya. Kalau ngitung meteran aja 2,5%, paham betul. 20.000 kali 500, 2 kali 5 berapa? 10. Bingung kan? Gue bilang 1 juta kekecilan. 10 juta. 10 juta Pak. 10 juta tuh 1 minggu. Kalau 4 minggu sebulan sudah berapa? 40 juta. Alhamdulillah. Makanya saya usul sama DKM masjid. Nih, pas lagi peringatan Maulid Nabi, kalau bisa tuh kotak amalnya gambarin kurung batang. Pakaiin itu ya selimutnya hijau. Tulisin innalillahi, insya Allah tuh kotak amal berhenti udah. Banyak ya enggak? Berhenti doang, naruh kagak. Mikir baca innalillahi, ya paling tidak pulang dari Jumatan ingatlah sama mati. Ya enggak? Amin ya robbal. Kan awal juga ingat mati dulu, habis ingat mati baru kita ingat beramal. Orang Pak kagak mungkin beramal kalau kagak ingat mati. Orang yang rajin beramal itu karena ingat mati. Ini kita rajin nih kemarin, ibu-ibu, bapak-bapak semua alhamdulillah. Kenapa? Karena ingat mati agar mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Minum dulu ya. Ini alhamdulillah nih air putih ini ya. Ini air putih ini air yang higienis. Putih ini air murah. Murah ya enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya enggak ada ini. Derita hidup yang ku alami sungguh berat sekali. Andaikan kopi ada di meja, duhai nikmat sekali. Semoga panitia dapat mengerti apa yang ku maksud ini. Datanglah wahai kopi, ku tunggu kedatanganmu di sini. Agak ada ya, sabar. Minum dulu ya. Lebih baik air putih saja minuman kita daripada lama-lama nunggu kopi tak tiba.
Mudah-mudahan tiba kopinya, amin. Ya setengah pahit jago ya panitia. Alhamdulillah. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wan napakoti, itu napakoh tadi, watilawati, dan juga bacaan tadi subhanallah ya walham wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar subhan wallahu akbar. Masya Allah, luar biasa sudah kita baca tasbih pada malam hari ini, komplit maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyi ni'matin a'zamu minan ni'mati, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan nikmat yang paling agung itu dari nikmat ayyubarriza hadzal yaumu hadzan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa nabiyyur rahmati fi dzalikal yaumi. Dan nikmat yang paling agung adalah nikmat lahirnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih si Neng nih boto-boto nih ya. Boto tahu nggak boto Neng? Boto tahu nggak? Cuantik Neng. Ya. Ini cantiknya ini si Neng lantaran ada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih si abang nih ganteng-ganteng. Dasaran adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumara Wisnu, udah pada kawin belum? Mana doain yang mudah-mudahan dapat istri yang solehah. Bukan 1, 4 sekalian ya. Wah, aminnya kenceng bilang 4. Normal. Kalau dibilang 4 kagak amin gak kenceng berarti gak normal ya. Wah, kalau hadroh normal. Khawatir LGBT. Tapi kena normal, kenceng aminnya. Ya Robbal Alamin. Itu indahnya peringatan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahwasanya Maulid Nabi itu paling tidak pada malam hari ini ada 3 kemanfaatan. Yang pertama, kita mendapatkan raudhah. Yang kedua, kita masuk surga bersama Nabi. Yang ketiga, kita dikumpulkan para syuhada, orang soleh dan siddiqin. Yang keempat, kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadir Bapak ini, alhamdulillah. Memang sengaja aku menggoda. Alhamdulillah hadir juga kopi. Mudah-mudahan ya yang ngasih kopi saya doakan panjang umur, sehat badan, murah rezekinya, istrinya nambah solehah maksudnya. Sekarang kan sudah solehah. Pak, Bu, istri solehah itu surga loh. Tinggal pilih pintu surga itu ada 8. Kata Nabi, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila sholat perempuan 5 waktu, wa shamat syahroha, dan puasa 1 bulan penuh Ramadan, wa hafizat farjaha, dan memelihara kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya, udkhulil jannata, kata Nabi, masuk kamu ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga yang 8 itu yang kamu kehendaki. Alhamdulillah, besar fadilahnya. Perempuan cuma 4 macam doang kalau dijaga, surga disuruh pilih sama Nabi. Pertama, sholat fardu jaga. Kedua, puasa Ramadan jaga. Kemudian jaga kehormatannya, dipelihara itu.
Tahu nggak kehormatan? Kehormatan tahu? Dirinya itu kehormatan, kemudian duren, montongnya, itu juga kehormatan itu perlu dijaga. Kemudian juga wa ta'at zaujaha, harus taat kepada suami. Suruh pilih pintu surga yang 8. Harus masuk yang mana tuh, silakan istri yang solehah. Alhamdulillah, nggak usah pakai berjuang di medan perang, itu saja 4 tuh dikuasai perempuan mah udah luar biasa. Karena perempuan Pak, kalau solehah itu adalah sangat membahagiakan suami, betul, betul, betul. Coba dah, masya Allah, kita tuh kalau punya bini ya, walaupun lagi dalam keadaan susah, menghibur kita, lagi kaya kita, nyenengin kita. Bini Pak tuh kalau soleha, kondisi lagi susah juga dia nyenengin kita, kondisi kita lagi bahagia juga nyenengin kita. Tapi kalau bini kagak soleha, jangankan kita ajak jalan-jalan, diajak sholat masih kesel juga aminnya. Iya, coba deh tuh, kalau istri yang soleha mah, bini nih kita soleha, kondisi kita lagi susah, kita ajak berjamaah, mau. Begitu kita baca Fatihah juga, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lembut ya. Amin. Padahal lagi susah, aminnya masih tapi kalau si kagak solehah, kita ajak sholat, udah kagak mau, aminnya juga kagak enak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kesel, bukan amin, amin. Sambil kesel. Tapi kalau soleh mah alhamdulillah, aminnya amin. Alhamdulillahirabbil. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Sarri As-Saqati radhiyallahu an. Ini Sarri As-Saqati, beliau wafat tahun 257 Hijriah. 257 Hijriah. Beliau ini adalah guru daripada Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi. Dan juga Syekh Sarri As-Saqati ini adalah pamannya Imam Junaid Al-Baghdadi. Sufi yang sangat besar. Pemahamannya sufistik, sangat luar biasa pada masa itu. Dan gurunya yang bernama Syekh Ma'ruf Al-Karafi. As-Saqati, jangan Al-Imam Sarri As-Sikti. Kalau As-Sikti itu kalau sinnya bil kasri ya, dikasrohkan itu jadi maknanya teguburan. Tapi kalau As-Saqati itu artinya memungut. Kenapa As-Saqati disebut memungut? Karena Imam Saqati itu adalah orang masakoto minal asya'in nadiyah. Dia selalu mengambil barang-barang bekas. Jadi rongsokan bahasa kitanya mah. Ya, itu sebutnya namanya sakoti. Makanya wali-wali itu Pak banyak yang mastur yang kita tidak ketahui. Makanya kita harus husnuzon kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada orang minta-minta, kalau kita nggak ada duit, kolom kolom bima rufin, ucapan dengan yang ma'ruf, yang lemah lembut. Kalau kita ada rezeki ya kasih, karena kita tidak tahu, bisa jadi itu ada waliyun min auliyaillah. Kita harus berprasangka kepada hamba Allah Subhanahu. Ini Imam As-Saqati Pak, dia namanya Abul Hasan bin Al-Mughallis. Kenapa dinamakan Al-Mughlis ataupun Al-Mughallis itu? Karena Imam Sarri As-Saqati itu dia seumur-umur jarang tidur berbaring. Dia kalau tidur tuh duduk sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tuh nggak pernah keluar. Selalu ada di rumah ngajar santri dan murid-muridnya. Itu namanya Syekh Sarri As-Saqati radhiyallahu anhu. Suatu saat Imam Sarri As-Saqati ini beliau pernah di kota Baghdad itu
toko-toko itu kebakaran. Hampir ludes dilalap jago merah semua toko. Tapi ada seseorang datang kepada Imam As-Sakoti. Dia berkata, wahai Imam As-Sakoti, naja hanatuka, telah selamat toko Anda. Jadi cuma toko Imam Sari As-Sakoti yang tidak terbakar api. Lalu dia berkata, fakultu alhamdulillah. Dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, gara-gara itulah Imam As-Sakoti, padahal itu dia bersyukur kepada Allah. Boleh-boleh saja, karena bersyukur tokonya tidak terbakar. Tapi menurut dia, ini adalah suatu kebahagiaan untuk diri saya, tapi saya tidak merasa bahagia kepada saudara saya yang tokoh-tokohnya terbakar hangus oleh api. Makanya pada saat itulah dia bertobat kepada Allah. Ana astagfirullah min qauli marratan. Saya beristighfar kepada Allah punja salah sanatan selama 30 tahun. Saya istighfar selama 30 tahun cuma gara-gara ngucapin satu kali alhamdulillahirabbil. Masya Allah. Itu sifat hatinya ma'anittum altruisme, rasa mencintai orang lain sampai mengorbankan dirinya sendiri, menolong saudaranya, dia rela mengorbankan dirinya. Masya Allah. Kalau kita belum sampai begitu, paling tidak kita jangan mensusahkan saudara kita, paling tidak kita jangan membenci kepada saudara kita. Kita suka kepada diri kita, oke, Islam membenarkan, tapi jangan kita membenci kepada saudara kita. Selagi kita belum bisa membantu kepada saudara, bantulah sesuka kita dan semampu kita untuk menyenangkan saudara. Tapi Imam As-Sakoti sampai luar biasa, dia beristighfar kepada Allah 30 tahun cuma mengucapkan alhamdulillah doang untuk dirinya sendiri. Masya Allah, itu namanya walinya Allah sampai begitu. Makanya kata Nabi, man lam yahtamu fi amril muslimin ataupun fi umuril muslimin laisa minhum. Barang siapa yang tidak peduli terhadap kaum muslimin, maka dia bukan termasuk orang muslim. Ini sekarang alhamdulillah, subhanallah, saudara kita Pak di Palestina, di Gaza, dibantai oleh Zionis, sudah hampir ribuan yang meninggal dunia. Anak-anak, ibu-ibu, ada yang hamil, nenek-nenek, orang tua habis Pak, sampai rumah sakit itu udah nggak ketahanan saking banyaknya mayat. Sampai ngubur juga secara massal sulit. Itu saudara kita di Palestina, masya Allah. Ya Allah ya Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tolong saudara kita di Palestina. Amin. Allahumma ansur ikhwanana ya Allah di Palestina. Allahumma khfad ikhwanana ya Allah di Palestina. Allahumma azzal Islam ya Allah di Palestina. Allahumma ksir syaukatahum ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ini terus ini. Udah jam berapa Pak Ustaz? 10 kurang 15 menit lagi ya. Pas jam 10. Kalau sini ngaji berapa jam sih? 2 jam. Waduh, memang kalau orang Cikodin mah hebat dari dulu. Dari zaman dulu, dari zaman atau Syekh pakai Haji Husin ya bin Kong Haji Harun ya. Nah, ini guru kita Allah yarham Syekh Haji Anwar bin Kong Haji Malih ya. Kita bacain Fatihah dan semoga para arwah kita guru kita semua ilaihim jami'an qur'anul Fatihah. Alhamdulillah masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal. Tadi juga saya lewat di jalan situ ada yang meninggal. Siapa itu meninggal? Orang bukan? Orang. Oh iya. Katanya ibu istrinya Pak RT. Iya.
Kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah rahmati dalam kuburnya. Bapak Allah kuatkan iman Islam dan sabarnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini kata Imam Sarri As-Saqati, man qasoda maudi'an yukra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menuju kepada satu tempat yang mana di tempat itu dibacakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad qasoda, maka sungguh orang itu bermaksud raudhatan min riyadil jannah, dia menuju ke taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'annahu ma qasoda zalikal maudi'a illa li mahabbatir rasuli. Sungguh orang itu tidaklah menuju kepada satu tempat yang ada maulid Nabi illa li mahabbatir rasuli, terkecuali dia berdasarkan rasa mahabbah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i, maka ada orang itu bersamaku, kata Nabi, fil jannati, di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita alhamdulillah lagi berada di taman surganya Allah. Alhamdulillah. Karena kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qala wa ma riyadul jannah? Qala hilakul dzikri. Bila kalian melampaui melewati taman surga, farta'u, maka camkanlah itu, renungkan, perhatikan. Makanya kalau kita lagi ngaji taman surga, tuh malaikat banyak, kita malu Pak. Lewat zona yuk, jangan, lagi ada pengajian tuh ya. Kenapa? Karena di situ ada taman surga. Beda Pak, kalau kita lagi nanya tontonan. Coba gua nanya tontonan, Pak, tontonan di mana? Wah, no di sono no. Cepat banget jawabnya. Tapi kalau ngaji, Pak di mana ya? Ada taman surga, majlis zikir. Gak tahu gue ya. Emang begitu, tapi bukan orang sini. Ini orang sono, jadi benih. Orang sini Masya Allah. Ya, jawab aja deh ya. Itu hilakul zikri, karena ada lingkaran zikir. Ini adalah taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, la yaqudu qaumun yazkurunallaha azza wa jalla. Tidaklah duduk satu kaum yang mana mereka itu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala illa habbatuhumul malaikatu. Melingkari ini malaikat kepada tempat tersebut. Ini sekarang malaikat ini melingkari ini Pak, Masya Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan malaikat pun memayungi dengan cinta kasih kepada kita ini. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan malaikat pun turun menenteramkan jiwa kita. Subhanallah. Ini malaikat sekarang kita dilingkari sama malaikat. Ini sampai kita pulang ntar dari majlis, malaikat ini berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu, Allahumma gfir lahu warhamhu. Begitu kita masuk rumah, baru malaikat budal. Bagaimana Pak Haji? Kalau ini saya mampir dulu di warung kopi, apa itu malaikat berhenti juga memintakan ampun buat saya? Masih memintakan ampun. Allahumma gfir lahu warhamhu. Yang penting di warung kopinya jangan neblak-neblak pantat janda. Kalau neblak-neblak pantat janda, lah itu malaikat kabur udah. Kok tebang ngopi doang mah, insya Allah malaikatnya masih nongkrong. Bahasa sini nongkrong sama kan ya? Masih tuh.
Bahkan wanazzalat alaihimus sakinatu, turun malaikat mententramkan jiwa kita nih, masya Allah. Pada hari ini, malam hari ini kita jiwa tentram, adem, nyaman, tenang, alhamdulillah. Ini saudara nih banyak di antara kita nih. Ada yang kreditan, udah 2 hari belum kebayar, betul. Ada yang kontrakan, udah 3 hari lewat, betul. Ada yang bini marah-marah mulu, ada yang suaminya lagi main cewek, ada. Tapi begitu hadir di sini tentram, minta bu sama Allah. Kalau suaminya rada genit main cewek mulu sama ibu kagak sayang, minta di sini sekarang sama Allah. Ya Allah, dengan pangkat Rasulullah, solehkanlah suami saya, kabul. Ini adalah taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan wa yazkuruhumullahu fiman indahu. Allah nih menyebut-nyebut kita di hadapan malaikat. Jadi Allah saja menyebut kita pada saat ini di hadapan malaikat. Malaikat yang menjadi saksi kebaikan kita disebut Allah pada malam hari ini. Amin ya robbal. Malaikatu maksum, malaikat enggak nikah, wala yashrabuna, wala yakuluna, wala yatanakahuna. Malaikat mah kagak makan, malaikat mah kagak minum, malaikat mah kagak kawin. Malaikat mah enggak punya nafsu, makanya malaikat mah doanya dikabul Allah Subhanahu. Kalau kita mah manusia punya nafsu, bisa makan, kadang-kadang makan kita mau sayur asam mau petai bisa nambah, betul. Kadang-kadang juga kita sudah tua, kadang-kadang sudah usia 70, kalau niat perempuan cantik rada-rada ngelirik. Kenapa kita mah manusia ada nafsu. Orang sembahyang saja kadang di masjid, begitu perempuan turun dari mobil pahanya putih bersih, itu sembahyang sambil rukuk sambil ngelirik, padahal lagi nyembah Allah, tapi ada cewek sambil ngelir, wajar. Kenapa? Punya nafsu. Makanya kalau manusia bapak ibu tekun kepada Allah, dipelihara dirinya dari maksiat, itu jauh lebih utama di sisi Allah daripada pangkat dan derajatnya malaikat. Karena malaikat mah tidak punya nafsu. Kalau malaikat kata Allah, wahai malaikat goroku kau sampai 100 tahun, 1000 tahun, bahkan sampai kiamat, kata Allah, itu malaikat rukuk saja. Kalau kata Allah, wahai malaikatku kau sujud sampai hari kiamat, itu malaikat nurut sujud saja. Kenapa? Kagak makan, kagak minum, kagak tidur, kagak punya bin. Coba kalau kiai, wahai kiai, ruku kau 3 hari 3 malam. Kata kiai, gak kuat Allah. Kenapa? Saya punya bin. Apalagi ustadznya masih muda, baru umur 25 tahun, nganten baru. Disuruh sujud 3 hari, kagak bakalan kuat. Berontak bisa, betul. Nah, diketik-ketikin juga bau-bau rambut dari bininya udah ya, bangkit dari sujud. Kenapa? Karena kita punya nafsu. Itulah manusia, beda dengan malaikat. Saudara hadirin rahimakumullah. Subhanallah. Kemudian yang terakhir, kita nanti masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Ayo kita baca ya Rabbi balik maqam sidana ya wasi'an karami ya Rabb balik maqam sidana walfir ya wasi'an karami. Insya Allah yakin masuk surga. Di surga mah enak. Insya Allah nanti kita nih orang mukmin di surga dapatnya 100 bidadari. Satu orang mukmin dapatnya 100 bidadari. Bisa begitu? Ya.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah hal nasibu ila nisa'ina fil jannah. Nabi, apakah nanti saya ini berjumpa kepada istri saya di dunia, di surga juga nanti ketemu? Kata Nabi apa? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yasilu fil yaumi ila mi'ati hawra'a. Rawahu al-Bazzar fi musnadihi wa Abu Nuaimin fi sifatil jannah wa Tabrani Is-Shaghir dalam kitab As-Shaghir. Jadi nanti kalau kita masuk surga, istri masuk surga, nanti ketemu di surga. Dan pada hari itu juga sehari kita bisa meladeni 100 bidadari. Subhanallah. Jadi satu orang mukmin nanti punya istri 100 bidadari. Dan satu hari dia bisa bersenggama, bernikmat, bersedap-sedap, berbunga-bunga kepada bidadari 100 bidadari. Subhanallah. Kuat begitu? Kalau di dunia kuat nggak? Kagak lah. Punya bini 3, 4 juga kagak kuat. Orang satu aja juga. Bang assalamualaikum doang. Ngetok-ngetok pintu doang depan rumah, tok-tok-tok assalamualaikum. Masuk loh bang. Masuk. Itu tamu ya. Tapi 100 nanti di surga, masya Allah. Itu perempuan, ilernya kagak ngiler. Di surga keringatnya wangi bagaikan minyak kasturi. Kagak kan dia lantar amat. Malu ya. Kagak buang air besar. Badannya wangi, hidungnya wangi, mulutnya wangi, kupingnya, pusernya, semuanya wangi. Alhamdulillah. Kalau perempuan di dunia mah meskipun cantik, bangun tidur mulutnya alhamdulillah. Apalagi misalkan pete sama jengkol, alhamdulillah. Yang namanya ada di badan kita, tai hidung bau, tai kuping bau, tai mulut bau, tai mata bau, tai pusar bau, itu juga bau. Itu di mana tong gitu, itu tuh yang nyatin enggak paham dong ya. Tapi di surga nanti kok bisa kuat ya kita di surga? Oh kata Nabi, innar rajula, sesungguhnya laki-laki min ahlil jannati, ya dari ahli surga itu kata Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan 100 laki-laki bil akli wasyurbi wasyahwati wal jima'i. Jadi laki-laki itu nanti di surga orang mukmin Allah berikan kekuatan 100 hebatnya tenaga laki-laki.